Teman-teman, pembahasan kali ini kita sudah masuk secara teori dan praktek dan secara lengkap dan urutan lengkap untuk kita menyusun rute pelayaran atau rencana pelayaran. Dengan poin-poin yang saya sudah susun di sini, antara lain satu, yang paling atas, cara dan urutan membuat rute pelayaran. Persiapan membuat rencana pelayaran. Tutorial mengoperasikan GPS Furuno GP39 atau teman-teman miliki yang GP31 atau 32. Pada prinsipnya sama. Tutorial menggunakan aplikasi Navionics. Urutan yang berikut kita akan masuk dengan poin yang pertama adalah tutorial cara membeli aplikasi Navionics dan penggunaannya. Poin yang kedua, tutorial atau cara mencari peta laut pada katalog. Ini sudah di dalam pembahasan video sebelumnya, saya lagi tanda centang dan kita akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, membaring menentukan waypoint, WPT ini waypoint, sebagai RH ini adalah robah haluan, semacam haluan rangkai begitu, atau koordinat merubah haluan. Jadi merubah haluan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu kita sebut robah haluan. Yang keempat, ini saya sudah centang bahwa berarti sudah ada video sebelumnya, cara menyambungkan peta yang satu ke peta yang lain. Kelima, mengukur jarak dari tempat tolak TTO sampai tempat tujuan. Di dalam kurung, mulai start dari tempat tolak TTO sampai ke robah haluan 1, robah haluan dan seterusnya di atas peta laut. 6. Mengukur jarak dari tempat tolak sampai tempat tujuan menggunakan aplikasi Navionics. Jadi kita akan menggunakan dua sarana, yaitu kita gunakan mengukur jarak di atas peta laut dan menggunakan aplikasi Navionics untuk mengukur jarak. Biasanya saya buat laporan untuk mengukur jarak secara cepat, saya gunakan Navionics. Kemudian petanya sudah ada, baru nanti kita akan ukur di atas peta laut untuk mencari rinciannya. Ya, selisihnya perbedaannya tidak banyak, paling 1-2 mil. Karena kalau Navionics kita ukur secara garis besar, tetap kalau peta laut di situ ada hal-hal yang bahaya navigasi yang kita harus hindari. Sedangkan di Navionics hanya secara garis besar untuk membuat laporan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita mengukur jarak secara teliti dengan menggunakan aplikasi Navionics. Yang ketujuh, menghitung waktu tiba. Sudah ada di part yang video sebelumnya. Menghitung pemakaian BBM. 8. Tutorial memasukkan waypoint pada GPS Furuno GP39. Nah, seperti yang saya bilang tadi, GP3132 sistemnya sama cara pengoperasiannya. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan untuk kita membahas satu persatu dengan apa-apa yang sudah kita bahas, di sini kita akan masuk ke beberapa istilah di dalam pelayaran. Jadi kita sebelum masuk ke sana, kita akan membahas dulu istilah-istilah ini biar kita mengerti bahwa rencana pelayaran dalam istilah kelautan atau maritim seperti apa. Jadi yang pertama adalah Passage Plan. Passage Plan adalah perencanaan pelayaran kapal dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, cepat dan ekonomis, serta selamat sampai tujuan. Tujuan membuat Passage Plan adalah menentukan rute pelayaran yang paling menguntungkan. Poin kedua, untuk mengidentifikasi potensi masalah atau bahaya sepanjang rute pelayaran yang akan dilayari. Jadi sepanjang perjalanan garis haluan yang kita tarik, kita sudah bisa mengetahui bahaya-bahaya navigasi yang membahayakan rute perjalanan kita. Ada 4 langkah di dalam Passage Plan, yaitu 1. Penilaian. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan. Dan yang keempat adalah pemantauan. Kemudian di dalam hal membuat atau siapa yang membuat Passage Plan, di atas kapal perwira yang bertanggung jawab adalah Mualim 2 atau Second Officer, perwira
navigasi. Di sini teman-teman, basic plan atau rencana pelayaran ada lanjutan pengertiannya. Nah, di sini pengertian dari rencana pelayaran adalah suatu ilmu untuk menentukan posisi dan arah haluan kapal di zona atau daerah dan di laut lepas. Tujuan perencanaan pelayaran adalah agar pelayaran dari suatu tempat ke tempat lain, ke tempat tujuan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Voyage plan adalah prosedur untuk mengembangkan deskripsi lengkap untuk pelayaran kapal dari awal hingga akhir, termasuk rancangan meninggalkan dermaga dari kawasan pelabuhan, bagian perjalanan pelayaran mendekati tempat tujuan. Dalam rencana pelayaran, apa-apa saja yang harus dipersiapkan? Sini teman-teman. Yang pertama adalah menghitung waktu lama pelayaran dari TTO tempat tolak ke tempat tiba atau tempat tujuan TTI. Yang kedua, menentukan posisi koordinat tempat tolak dan tempat tiba TTO dan TTI. Menentukan jauh antara TTO tempat tolak dan TTI tempat tiba. Yang keempat, memperhitungkan perubahan haluan selama berlayar. Yang kelima, menentukan waktu tiba. Yang keenam, menggunakan alat navigasi elektronik. Yang ketujuh, menerapkan peraturan navigasi dan hukum pelayaran. Jadi yang ketujuh ini bersangkutan dengan Undang-Undang Pelayaran serta P2TL, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut tahun 1972. Poin berikut dalam pembahasan, di sini saya beri judul navigasi dan penentuan posisi. Navigasi adalah proses langsung dalam pelayaran berlangsung. Dalam arti kita bernavigasi. Jadi kata-katanya seperti proses langsung dalam pelayaran berlangsung. Jadi kita sementara melakukan pelayaran atau bernavigasi. Alat navigasi terdiri dari satu, navigasi manual adalah alat navigasi yang dioperasikan secara manual atau tradisional. Contoh alat-alat navigasi yang dioperasikan secara manual atau tradisional seperti Pilorus. Nanti di dalam pembahasan tersendiri ini dalam topik alat-alat dioperasikan secara manual dan elektronik dalam pembahasan atau video tersendiri. Kedua, penjerah celah dan benang, semat bayangan, pesawat paring tongsom, perum, topdal. Yang kedua, navigasi elektronik adalah alat navigasi yang pengoperasiannya memakai sistem elektronik dan langsung berhubungan dengan satelit. Apa saja alat navigasi elektronik? Di sini saya berikan contoh: radar, RDF, GPS, echo sounder, dan lain-lain. Nah, di dalam pembahasan navigasi manual dan elektronik ini dalam video tersendiri. Kita lanjut. Persiapan, perencanaan, pelaksanaan pelayaran. Alat atau peralatan yang diperlukan antara lain katalog peta, peta laut, daftar pasang surut, mistar jajar, penggaris segitiga, jangka semat maupun jangka mengukur jarak dan jangka biasa, karet penghapus, kalkulator, yang biasa saya pakai juga mistar yang kurang lebih ukuran 100 cm atau 1 meter. Peralatan navigasi antara lain kompas, GPS, echo sounder, radar, radio, sonar, sextant, perum, topdal, dan ais.
Yang berikut, hal-hal yang harus dipertimbangkan jika akan menarik garis haluan. Yang pertama, bahaya navigasi perairan yang akan dilalui. Yang kedua, kedalaman perairan yang berhubungan dengan UKC atau Under Keel Clearance. Artinya jarak tegak antara lunas kapal ke dasar perairan minimal 10% dari kedalaman yang ada. Jadi misalnya contoh draft tugboat atau tongkang kira-kira 3 meter atau 2,5 meter, kedalaman yang minimal yang harus kita lewati 3,9 sampai 4 meter. Kira-kira contoh seperti itu. Tinggi pasang surut dan kekuatan arus. 3. Benda-benda yang digunakan untuk referensi. Yang keempat, cuaca dan iklim di daerah yang akan dilalui. Yang kelima, persiapan logistik dan bahan bakar. Teman-teman, di sini ada contoh pesek plan yang saya buat sendiri. Jadi di sini ada name waypoint atau WPT atau waypoint. Di sini sudah dimasukkan semuanya di dalam GPS. Nanti kita akan latihan secara langsung tutorial cara mengisi. Kemudian di sini ada latitude and longitude, kemudian ada course atau haluan, distance to go atau distance jarak tempuh. Teman-teman, di dalam robah haluan satu ke haluan yang lain. Jadi di sini robah haluan 1, A2, 3 dan seterusnya. Dengan waypoint nama-nama ini ada semuanya. Kemudian peta-peta yang kita gunakan dalam pelayaran tersebut. Nah, ini adalah contoh pesek plan atau rencana pelayaran. Daftarnya saya buat sederhana dan ini buatan saya sendiri. Kemudian di dalam pelaksanaannya, teman-teman, di sini ada satu daftar yang saya buat tulisan seadanya, sekedar saya cuma tunjukkan bahwa ini di dalam pelaksanaannya seperti ini. Jadi di sebelah sini untuk etanya ini tergantung dari speed setiap hari buat laporan untuk ke kantor pada pukul 08.00. Sini satu contoh misalnya di sini ada jarak total yang saya tempuh adalah 1385 nautical mile. Jadi ada contoh-contoh di sini, teman-teman. Daftarnya D3 in mile, distance to go keseluruhan. Kemudian di sini D3 waypoint in mile dalam robah haluan satu ke yang lain. Di sini adalah jaraknya. Speed di dalam satu hari dalam 24 jam di sini adalah D3 in mile dalam 24 jam, rata-rata speed yang saya dapat dalam 24 jam. Kemudian di sini time laporannya jam 8.00, tanggal-tanggal setiap hari pukul 8 saya laporkan. Kemudian di sini etanya harinya berbeda, test day, Monday, test day dan lain-lain, teman-teman. Di sini tergantung kecepatan laporan setiap hari. Di sini ada salah contoh misalnya saya sudah belayar dari rute pertama tolak sampai salah satu di sini sisa jaraknya adalah 925,9. Jadi di dalam satu hari, di sini satu hari saya atau berlayar dengan total jarak 72,6 nautical mile dalam satu hari. Jadi dari 08.00 sampai esok harinya 24 jam, kita bagikan 24 jam, kita dapati speed rata-rata adalah 3.025 dengan tanggal di sebelah kanan dan untuk hari tibanya dan bulan, tanggal serta tahun dengan jam. Di sini sebagai contoh saja, daftar sebagai catatan saya pribadi seperti ini, teman-teman. Jadi biar videonya tidak terlalu panjang, teman-teman, untuk sementara bagian pertama ini saya pisahkan dengan video yang lainnya. Nanti kita lanjutkan dengan video-video berikutnya. Demikianlah, teman-teman, terima kasih sudah menonton.